Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Aprilia. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintah. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 terhadap pendidikan. Saat ini di dunia maupun di Indonesia digegerkan oleh wabah COVID-19 ini. Tak terkecuali Indonesia pun. Pemerintah Indonesia telah mengambil suatu kebijakan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan utama ini adalah memprioritaskan kesehatan, keselamatan rakyat, bekerja di rumah, beribadah, dan belajar dari rumah. Indonesia pun meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan instansi-instansi lainnya. Penerapan kebijakan ini adalah yang sangat diperlukan. Penerapan kebijakan seperti belajar jarak jauh atau belajar online nampaknya ada yang menjadi kendala, ada yang tidak. Masalahnya apa? Yang menjadi kendala ini, siswa atau guru yang tidak memiliki akses internet akan pasti tidak bisa menerima pelajaran dan mengikuti pelajaran dengan seperti biasanya. Sedangkan yang tidak mempunyai kendala itu pasti mempunyai akses internet dan handphone yang memadai. Selanjutnya, untuk menyikapi kondisi seperti ini, pihak sekolah akan memberikan kebijakan dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas. Selain itu, dampak lain yang dirasakan oleh peserta didik dalam belajar online ini adalah peserta didik dituntut untuk mencermati materi sendiri dengan cepat. Yang dirasakan peserta didik dalam belajar di rumah ini pun peserta didik menjadi cepat bosan karena tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya secara langsung dan belajar dengan gurunya, bertanya tentang pelajaran dengan gurunya secara langsung. Mungkin sebagian orang tua merasa stres dalam mendampingi anaknya dalam belajar online ini karena kurang memahami karakter anak. Orang tua merasa bahwa anaknya susah diatur, maunya main saja, malas belajar. Dengan belajar di rumah ini, orang tua harus dituntut untuk mendampingi putra-putrinya. Orang tua harus sabar menghadapi putra-putrinya, tidak memaksa kehendak anak dalam belajar, tidak menghakimi, menghargai anak, dan lain sebagainya. Selain itu, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi pelajaran. Sementara tidak semua orang tua siap untuk memahami materi pelajaran yang ada. Belum lagi yang anaknya banyak dan orang tua harus bekerja untuk mencari nafkah. Orang tua menjadi lebih pusing dalam menghadapi anaknya. Tak jarang ditemui orang tua memberikan pendampingan belajar kepada putra-putrinya dengan cara keras, mengancam, memaksa kehendak, atau bahkan memukul jika tidak menurut kepada orang tua. Pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendiam, gemar melanggar aturan, pendendam, dan memiliki inisiatif lain. Oleh sebab itu, orang tua harus lebih berhati-hati dalam melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah. Dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksa kehendak anak, memberikan kebebasan, menghargai anak, tidak. Untuk sementara waktu ini, lembaga pendidikan banyak sekali ditutup sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia, berdampak sekali pada jutaan pelajar. Pembelajaran jarak jauh berisiko sekali menghentikan proses pembelajaran bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil karena keterbatasan akses internet dan biaya yang harus dikeluarkan
setiap murid. Sekolah dan murid yang tidak memiliki fasilitas memadai mengalami kesulitan melanjutkan proses belajar mengajarnya. Pasca mewabahnya COVID-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan, yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas dan tingkat perguruan tinggi, dalam mewujudkan suatu sistem. Sejak munculnya wabah virus corona ini, timbullah berbagai masalah, sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan ini merupakan aset yang paling sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Menurut saya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini yang dianjurkan pemerintah masih banyak kendalanya, seperti kendala pada jaringan, susahnya untuk memahami materi yang diterima atau ditangkap oleh siswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti diberikan tugas yang banyak. Namun, di samping itu terdapat sisi positifnya, seperti sistem pelajaran daring, salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop jadi mengerti semenjak berlakunya pembelajaran daring. Di tengah pandemi yang terus melaju ini, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Nah, selanjutnya, jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internet merupakan sumber informasi yang digunakan. Internet tidak hanya lagi digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan, bermain, media sosial, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi tentang pelajaran yang diajarkan, seperti buku digital, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan sekali. Selama pandemi ini banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna untuk menuntut metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi ini berjalan, yang tentunya berbasis teknologi. Dalam belajar online ini, aplikasi pembelajaran online banyak sekali dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya bisa dijadikan tolak ukur bagaimana negara kita akan diisi dengan ide-ide yang dibawa oleh generasi penerus. Tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini, semua jadi terhalang. Anak-anak pun yang tadinya belajar dengan tenang menjadi terganggu. Bahkan anak-anak yang terkendala putus belajar, terutama di daerah pedesaan yang sangat minim sekali dan rendah tingkat pendapatan ekonominya, karena pembelajaran daring harus menggunakan kuota internet, jaringan yang memadai, juga terkendala sinyal yang sering tidak lancar, sehingga menjadikan pembelajaran sangat terhambat sekali. Selain berdampak pada sektor perekonomian,
Sektor pendidikan juga turut kena dampak yang cukup fatal sekali. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan karena adanya kendala-kendala, yaitu ada keterbatasan kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi informasi oleh guru maupun siswa. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, kurangnya kemampuan untuk menganggarkan. Solusi yang dapat dilakukan bisa berupa solusi secara langsung dan solusi secara tidak langsung. Solusi langsung diberikan oleh sekolah, sedangkan solusi tidak langsung adalah berupa kebijakan pemerintah melalui Kementerian Republik Indonesia. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.